Oke, kembali lagi di Jurnal Cinema bersama saya Nicholas Judifar, masih bersama narasumber kita Dodon Ramadan. Kemudian tadi soal pengalaman, apa yang paling menyenangkan? Itu apa lagi? Nah, tadi kan saya bilang masalah template kerja yang berdasarkan template itu membosankan. Kenapa membosankan? Karena itu jadi rutinitas. Kerja yang capek dan jam kerja yang terlalu overload ya. Untung enaknya profesi saya ini adalah kerja di film tuh harusnya tidak melakukan rutinitas gitu. Kayak misalnya kalau kerja kantoran itu kan dia rutinitas 9 to 5, Senin sampai Jumat melakukan hal yang sama, melewati jalan yang sama gitu. Nah kalau kerja di film kan enggak, tergantung cerita. Kita ceritanya tentang orang Padang, kita syuting di Padang. Kita cerita tentang orang Papua, kita ke Papua. Kita ceritanya tentang orang Indonesia yang ke New York, kita ke New York gitu. Jadi sukanya jadi kita bisa melakukan pekerjaan yang tidak rutinitas, itu nomor satu. Kedua, ya itu tadi bisa jalan-jalan sambil kerja, walaupun nggak jalan-jalan sebenarnya kerja, tapi paling nggak mata kita tuh melihat sesuatu yang baru, Ada yang wawasan nggak setiap hari kita lihat. Ada wawasan juga, jadi bisa belajar budaya yang lain gitu. Ke Papua, oh ternyata orang Papua tuh seperti ini, kebiasaan mereka seperti ini, oh paginya seperti ini, malamnya seperti ini gitu. Jadi menariknya memang ketemu dengan banyak hal. banyak Indonesia sendiri orang. Luas. Berarti Dodon dari Aceh sampai Papua udah hampir semua tempat dijelajahi karena syuting film ya? Atau syuting apapun pekerjaan. Gitu. Terus kalau ada berapa benua yang sudah dikunjungi? Yang belum pernah Afrika sih. Afrika sama Antartika. Oke, berarti dari 5 udah ya. Kan 7 benua nih kita sekarang. Berarti dari pekerjaan film bisa melalang buana sampai ke sana. Ya, Afrika belum. Afrika belum ya. Mesir belum ya? Belum. Mudah-mudahan nanti. Amin. Karena kan beberapa ada syuting di Mesir juga film nasional kita kan. Betul. Oke, tadi kan secara general ya. Secara general soal bekerja di film nasional. Nah, ada nggak sih yang paling menantang? Tadi bicara tantangan itu adalah salah satu yang justru Dodon suka. Ada nggak sih satu film yang benar-benar, wih ini menantang sekali nih buat saya. Sebutin aja sebenarnya nggak apa-apa sih, ceritain apa yang menantang, terus kenapa itu menantang gitu buat Dodon sebagai fokus puller. Dulu saya merasa tertantang banget waktu pertama kali syuting film. Waktu itu masih pakai celluloid tapi di Wamena. Oke. Judulnya Di Timur Matahari. Oh, Di Timur Matahari. Oke. Di Timur Matahari jadi. Yang paling menantang itu waktu itu syuting di Timur Matahari. Oh, itu yang sampai dijagain tentara segala macam. Iya, Di Timur Matahari sama Mas Monod. Waktu itu adalah film pertama yang saya sebagai fokus puller, sebagai first SC yang menggunakan celluloid. Oke. Dan itu di daerah terpencil gitu, di Wamena. Akses ke sananya aja itu udah susah. Jadi yang paling bikin saya tertantang adalah kalau sampai seandainya ada apa-apa dengan equipment, dengan kamera jauh dari mana-mana. Untuk punya replacement atau pengganti tuh. Ya, terus mustahil lah bisa traffic film juga nggak bisa terlalu sering kan, karena cost-nya gede banget untuk Wamena itu. Jadi segala sesuatu itu harus benar-benar well prepared, segala sesuatu itu harus terhitung dengan tepat, karena kalau sampai salah perhitungan kita jauh dari mana-mana gitu. Dan saya masih belum terlalu mahir lah. Oke, itu awal karir sebagai fokus puller ya? Masih 2 tahun pertama lah gitu sebagai kamera assistant. Jadi itu paling seru sih yang nggak akan saya lupa. Sampai saya di film itu juga sampai saya lagi fokus pulling sampai saya nangis. Karena saking sedih adegannya gitu. Membekas banget sih tuh syuting itu, karena pertama landscape-nya tetap fokus indah. apa karena nangis jadi nggak fokus? Itu saya juga nggak sadar. Nggak sadar. Taunya pas cut orang-orang ketawa. Ketawain saya, dan sialnya lagi orang behind the scene shoot sampai ngezoom saya. Gitu. Karena emang sedih, adegannya sedih. Jadi aktornya gitu. Seneng tapi kan, gue berhasil bikin lu nangis. Aktornya anak kecil orang Papua. Adegannya bapaknya meninggal, terus dia minta tolong sama dokter untuk nyelamatin bapaknya, nangis gitu. Oke.
Sedih, bagus, sedih sih. actingnya bagus, jadi sampai saya lagi fokus pooling sampai ikutan nangis juga. Jadi itu sangat berkesan. Kira-kira ada pesan-pesan nggak? Ini kan kita bicara profesi, salah satu profesi di industri nih ya, industri film. Kalau ada teman-teman di luar sana yang setelah menonton ini terus jadi tertarik, penasaran, kayaknya gue pengen deh jadi first assistant camera atau jadi focus puller, bisa belajar kemana, sama siapa, terus udah gitu apa yang harus disiapkan, karena sekarang kan akses terhadap alat itu sudah sangat terbuka dibanding zaman mungkin Dodon pas mulai dulu. Alat kamera untuk syuting ya entah itu harus ke rental alat atau beli, jelas harganya sangat mahal ya. Jadi kalau mungkin orang yang punya kekuatan finansial mungkin nggak masalah tinggal beli, tapi yang kayak orang yang nggak punya uang tapi pengen belajar harus masuk sekolah dulu. Tapi kalau nggak punya semuanya, kalau sekarang kan bisa beli misalnya DSLR, bisa nggak sih belajar dulu pakai alat-alat yang mudah dijangkau? Belajar, kita bicara belajar, bukan langsung berprofesi atau bekerja secara profesional ya. Dengan kemajuan teknologi dan sosial media yang saat ini yang udah berkembang pesat banget ya, menurut saya sih kita bisa belajar dari mana aja. Artinya nggak harus akademis gitu. Bahkan ada satu website internet yang saya subscribe, namanya No Film School. Jadi di website itu ngejelasin segala sesuatu yang berhubungan dengan film. Ya. Mulai dari teori-teori, literasi, literatur, semuanya ada, tapi juga dia update teknologi equipment. Misalnya Canon habis ngeluarin kamera ini, Arri habis ini punya lampu baru ini. Jadi update banget itu website. Itu saya subscribe. Jadi setiap ada berita baru masuk ke email gitu. Jadi bisa banyak dapat dari mana aja gitu. Selain belajar dari guru itu kan bisa juga temen, bisa juga bapak, bisa om, tante, siapa aja bisa. Maksudnya dari segala source lah kita harus banyak-banyaknya, referensi makin banyak, otomatis ilmu yang kita dapat juga makin banyak. Mau jadi focus puller bisa lewat mana aja sih, banyak jalan nih sekarang. Gimana caranya setelah bisa, oke, gue mampu nih, bisa nih, tadi itu ya harus rekomendasi lewat pertemanan atau bergabung dulu di departemen kamera atau gimana, rekrutmen lah, kita bicara rekrutmen karena kita bicara panjang lebar yang soal pasti profesi nomor kan, satu sih karena gimana? Kita harus suka dulu sama bidangnya ya. Karena passion itu nomor satu buat gue, penting. Karena kalau nggak ada passion, nggak ada dinamonya gitu yang untuk ngegerakin kita gitu, melakukan sesuatu. Nah jadi yang paling pertama nomor satu itu dulu. Kedua, will yang tinggi, berarti harus mau belajar. Yang paling penting basic dulu, kita harus ngelotok basic dulu, kita harus ngerti basic pencitraan ya. Artinya dari sebuah objek ditangkap, diserap oleh sensor, medium kamera menjadi sebuah citra gitu. Itu dulu nomor satu, basicnya harus jadi tahu. basic videografi, basic fotografi ya. Jadi belajar basic dulu, baru nanti lebih spesifik ke profesinya gitu ya. Ya. Jadi basicnya dulu kita kuasain, kita semua udah ngerti semua teknis, ritual pencitraan tadi, baru kita pelajarin teknologinya, baru kita pelajarin esensinya, baru kita pelajarin artistiknya. Jadi yang paling pertama itu basicnya dulu kita kuasain, kita pelajarin. Kalau kita misalnya sudah menguasai, kita praktekkan. Kita udah pelajarin semua ini, teorinya segala macam. Manual book ini, manual book itu udah kita pelajarin, kita praktekin. Setelah kita praktekin, kita udah merasa ya mungkin kita kumpul sama temen, kita bikin film pendek yuk. Film indie yuk. Nah dari situ kan kita bisa belajar kan. Belajar prakteknya tuh. Atau kita ya bikin video-video sendiri, YouTube review sesuatu. Intinya kita memang harus sering bergulat dengan kamera supaya kita juga jadi terampil gitu. Nah, misalnya kita sudah merasa bisa, sudah merasa terampil, mau coba terjun ke industri. Nah, karena kita di kamera department itu dinaungi oleh sinematografer, misalnya bos-bosnya itu kan sinematografer kan.
Nah, sinematografer itu kan punya asosiasi, kalau di Indonesia kan ICS. Ya. Nah, Indonesian Cinematographer Society itu ngebuka, ada satu divisi yang edukasi, itu dia ngebuka peluang kalau buat teman-teman yang mau magang. Oke. Jadi bisa langsung cek ke Instagramnya ICS, nge-DM ICS, email, hubungin kalau misalnya kamu mau magang di satu produksi gitu. Nanti yang memanage itu nanti yang nyalurin ICS-nya. Jadi ICS akan cari tahu siapa yang lagi butuh tenaga Ya. atau mau menerima saat ini. Ya. Karena juga kan pasti Betul. ada teman-teman yang magang juga kan pasti ada honor, Ya. mungkin ada honor, mungkin enggak ya. Kadang-kadang tergantung dinamika juga sih. Ya. Seberapa jauh produksi bisa provide itu kan. Dan mungkin juga oh ya bisa diterima untuk magang, atau juga mungkin misalnya oh bisa tapi hanya observer, bisa juga kan. Ya. Bisa. Oke. Ya, semuanya ada persyaratannya. Ada persyaratannya ya. Semuanya Secara ada administrasi ada persyaratan. Ada administrasi, secara administrasi. Jadi nggak ujuk-ujuk orang iseng gue mau magang gitu, enggak. tapi nggak ada basic, nggak ada kepentingan gitu, cuma penasaran, nggak bisa. Tadi soal pesan-pesannya itu ya. Kemudian nih, yang menarik sekarang ini kan masa pandemi nih. Saya cuma mau dapat perspektif sedikit. Ketika masa pandemi ini, bagaimana sekarang dinamika syuting kita di lapangan? Ya, hampir 2 tahun ya kita. Ya, ini udah masuk tahun ngelewatin. kedua nih. Industrinya menurun, itu udah otomatis Jumlah pasti. produksi. Ya, secara kuantitas Ya. ya. Kalau karena ini jurnal sinema, berarti yang kita ngomongin sinemanya aja. Ya, yang berhubungan dengan itu nggak masalah Ya, sih. jadi Apapun sih. bioskop sekarang kan lesu. Ya. Artinya kenapa? Karena bioskop itu kan ruang tertutup, sirkulasi udaranya di situ-situ aja. Jadi ada ketakutan, kecenderungan orang tuh takut ke bioskop gitu, untuk menghindari Penyebaran COVID virus, gitu. ya. Iya, jadi dan ditambah lagi sekarang OTT sudah makin merebak ya kan, mulai dari Netflix segala macam itu kan. Akhirnya karena eksibisinya bioskop itu sepi, otomatis Banyak demand tayangan, berkurang. ya. Demand berkurang, akhirnya kita juga mau syuting film juga takut Ya. gitu, karena ngerinya industrinya yang lagi seperti ini. Jadi ya sekarang kecenderungan syutingnya jadi lebih ke Serial, OTT, untuk ditayangkan di platform online gitu ya. platform online, website lah, internet gitu. Oke. Karena ada 2 judul film yang dari 2 tahun yang lalu saya sudah selesai shoot, tapi sampai sekarang belum tayang. Belum tayang, nunggu momen kayaknya ya. Ya karena mau tayang juga takut kali. Iya, iya. Takut nggak ada yang nonton, udah keluar biaya promosi segala macam, nanti Betul, momentumnya output inputnya nggak seimbang, malah rugi, itu juga. Sekarang banyak mungkin yang itu bisa dipikirkan jadi sih. pertimbangan mereka, jadi akhirnya nge-hold dulu Iya. gitu. Ya memang di era pandemi ini harus banyak improvisasi ya untuk bertahan ya. Oke, kalau gitu luar biasa sekali perbincangan kita dengan Mas Dodon ini. Banyak hal sebetulnya yang saya juga mungkin saya merasa sudah tahu atau sudah pernah dengar, tapi ternyata setelah dijabarkan lagi banyak hal baru yang cukup menambah wawasan gitu. Nah, tadi soal kalau ada yang mau magang, tertarik magang di Departemen Kamera, bisa hubungi ke ICS ya, Indonesia Cinematographer Society. Ada lewat Instagram, dicari aja, bisa di message langsung gitu ya kalau tertarik. Coba di DM dulu, cari tahu kalau mau magang seperti apa. Ya, itu lebih resmi, jadi nggak ada penyalahgunaan. Itu kan biasa dulu itu gitu kan. salah satu persyaratannya harus bebas narkoba. Wah ya, itu penting tuh. Ya. Hari gini masih pakai narkoba. Oke, kalau gitu kami berterima kasih. Siap, terima Banyak kasih untuk Mas Dodon, untuk waktunya udah buat mau Jurnal hadir di Sinema. Jurnal Sinema. Semoga bisa menambah wawasan juga untuk teman-teman yang menonton di rumah dan dimanapun. Kita ketemu lagi dalam Jurnal Sinema di episode berikutnya. Salam Sinema, sampai jumpa.